Itu teh, jadi pada saat Papa di Aceh itu 2 tahun itu tugas, Papa juga dikasih kesempatan untuk tes sesko, Sesko. Oh. seskoa dia. Berarti sambilan gitu, Pak? Iya, sambil operasi, Papa dipanggil ke Kodam di Medan, Papa tes di situ, di daerahnya. Jadi Papa tes di sesko di Medan. Jadi jadi Pak tuh patroli tuh, sambil baca, sambil belajar, apa si Abidabame, apa untuk buat oleat, buat segala macam dia sambil patroli, sambil operasi deh. Jadi daerah operasi juga belajar karena akan menghadapi tes seskoad. Itu yang Papa lakukan gitu loh. Sehingga ya hasilnya minimal kita udah melakukan yang terbaik ya. Nah di situ ada hal yang kurang baik juga bagi Papa karena Papa di Aceh Timur, Danyon di Aceh Tenggara di Goilues, Danrem Pak Atori diganti oleh Danrem lain. Nah, Danrem lain ini tidak kenal Papa, tapi kenal dengan Danyon, wajar. Karena Danyon laporan tiap hari kan, Danyon laporan tiap situasi perkembangan laporan. Nah, suatu saat Papa mendengar dari teman bahwa Danrem marah ke Papa. Padahal Papa tidak pernah telepon waktu itu. Akhirnya pada saat Papa pindah dari Aceh Timur mau ke Aceh Tenggara, di tengah jalan di Medan Papa teleponlah Danrem. Begitu Papa telepon Danrem, jawaban Danrem apa? Jadi kamu ya yang bajingan itu. Lah, kok saya bilang komandan, kok bilang bajingan sama saya? Ada masalah apa? Isinya marah terus, maki-maki aja. Kamu bajingan kamu ini. Terakhir dan komandan itu Danrem itu bilang sama Papa, kamu tidak loyal. Ah, di situ baru Papa naik. Saya bilang, izin komandan, ulangi komandan, kamu tidak loyal. Ulangi komandan, nggak dengar, kamu tidak loyal. 3 kali. Papa bilang, komandan, kalau saya tidak loyal, copot saya sekarang juga. Kembalikan saya ke Kodam sana. Saya nggak akan ngikuti kegiatan di sini lagi. Marah Bapak. Akhirnya Danrem, udahlah jangan gitu, saya baik-baik aja katanya. Ya udah, akhirnya tahu bahwa Danyon yang laporan tentang Papa ke yang jeleknya itu. Yang jelek, padahal jelek apa nggak tahu. Papa kan daerah operasi terus nih, daerah ini. Karena memang terus terang aja begitu masuk lagi ke Medan dari kapal laut itu waktu pas datang itu masuk lagi ke Aceh, ya semua kan teman Papa banyak. Di Medan teman pernah di Satuan Medan, di Aceh juga teman-teman banyak kan. Apalagi udah 9 tahun kan Papa? Iya, udah di situ dari Letnan 2. Akhirnya itu teman main Papa, kolam-kolam Papa semua. Jadi Papa paham. Nah, mungkin Danyon tidak suka dengan itu, karena laporan yang ini. Track record Papa terlalu baik gitu kan di semua tempat. Akhirnya itu Papa lawan Danrem itu, tapi akhirnya ya udah baik-baik aja lah. Selesai penugasan pulang. Begitu pulang hari ini pulang siang, besok pagi ada pengumuman seskoad deh. Om Arif yang telepon pertama, Sep, kamu lulus. Ah yang bener, lulus bareng dengan saya katanya, pagi-pagi. Padahal Danrem waktu itu bilang di Korem Garut itu, namanya Yosep jangan harap lulus sesko. Yang akan lulus si A, si B, si teman Papa semua nih. Begitu kenyataannya yang lulus hanya Papa sendiri. Itu Danrem? Iya, yang lulus hanya Papa, yang lain tidak ada yang lulus. Itu. Staf-staf Korem tidak ada yang lulus waktu itu. Hanya Papa sendiri yang lulus. Begitu nyampe, lulus, besoknya ada telepon dari Kasrem. Sep, kamu tiap pagi ngadep Danrem, bawa baju olahraga, dengan siapkan untuk paparan sesko. Bayangan aja di Sumedang ke Garut berangkat itu jam 2 pagi, sampai sana jam 4:30, sholat, jam 5 tuh dibawa lari sama Danrem dari rumah Danrem ke Cipanas. Papa masih gendut, gendut lagi Papa kan operasi nih, udah kurus di brigade, berangkat operasi kan gendut lagi.
nggak pernah olahraga, nggak pernah apa, gendut lagi. Itu tiap hari berangkat pagi, berangkat malam jam 2, nyampe jam 4 setengah 5 di Garut, nunggu di rumah Danrem, keluar ada orang jas, lari sama-sama. Mungkin dikiranya papa nggak kuat, ya papa ngikuti terus sampai finish. Paparan apa sampai masuk Sesko, lulus pendidikan Sesko, ya sampai sekarang nggak pernah lagi bicara ke papa. Tapi ada nanti suatu saat ada ini dengan Danrem itu. Jadi itu ternyata papa mau dijegal supaya fisiknya jelek, digagalkan ini tidak bisa karena papa walaupun gendut tetap badan besar tetap ikut. Jadi artinya gini teh, para semua rekan-rekan pura adik-adik, bahwa apapun yang disangkakan kita akan dijatuhkan, kalau kita siap tidak akan jatuh gitu loh. Dan Allah juga kalau kita benar akan melindungi. Bayangkan apa, hampir 1 bulan papa pulang operasi disuruh lari. Kalau Dandre memang pelari, tiap saat dia lari. Kalau papa baru pulang operasi, waduh luar biasa nih. Artinya kamu hidup dengan anak-anak, dengan adik-adik kamu dan kamu, papamu itu tidak mudah gitu loh. Untuk mencapai satu jabatan itu. Karena tidak ada yang bisa minta tolong ke siapa? Nggak ada papa, cantolan itu yang ada kemampuan papa aja. Nah itu. Selesai di situ, terus papa Sesko juga lumayan lah. Nggak jelek-jelek amat, rankingnya di 20-an ke bawah lah. Karena papa waktu di Sesko tuh jadi seksi olahraga. Papa seksi olahraga, terus selesai Sesko, kita kan pindah rumah di Muat Toha kan? Di situ. Gang apa namanya teh? Di Maos. Di Gang Maos. Gang Maos ya. Di situ, udah itu selesai penempatan, dapat lagi di Loksmawe. Dikasih intel koren Loksmawe. Bayangkan aja. 9 tahun sama 2 tahun, 11 tahun masuk lagi ke kasih intel Loksmawe. Tahun 2003 awal. 2002-2003 awal. Itu yang di sana tuh yang sekolah ikut tuh Kiki doang kan di saat itu, Pak? Iya, Kiki aja. Teteh dengan Mas Raka udah di Bandung, udah nggak ikut lagi tuh. Oh di Medan ya? Di Medan ya? Di Medan. Kiki yang ikut di sana, masih TK kan? Terus di sini ada pembelajaran yang luar biasa teh, bahwa kita hidup itu bukan hanya memikirkan diri sendiri, banyak yang harus kita pikirkan. Salah satunya itu, papa waktu mau tes Sesko itu, papa cari orang, katanya Sesko tuh harus begini ya, banyak lah berkeliaran. Papa nggak ngerti, bingung. Akhirnya papa hanya bisa datang ke orang tua, ke nenek kakek kamu ya. Papa datang, minta doa restunya, dan najar di situ. Kalau Sesko lulus, mama dan bapak kakek kamu, papa kemekahkan. Hanya itu aja nasarnya. Iya, hadiahnya nasarnya itu. Pokoknya kemekahkan. Dan ternyata lulus, selesai Sesko, nasar itu papa laksanakan. Ya di bulan-bulan Januari lah, papa punya mobil, jual, terus daftarkan mama dan papa atau nenek kamu berdua, kan berangkat di bulan-bulan Juli, Agustus ya. Bulan-bulan Maret papa udah berangkat ke Loksmawe. Apa yang terjadi oleh Allah itu? Orang tua belum berangkat ke Mekah, mobil itu udah ada yang gantinya di Loksmawe. Ada orang ganti mobil baru, orang ngasih mobil baru, 2 lagi. 2 langsung dikasih, orang nggak kenal dan papa ngasih, dan tidak ada embel-embel lain. Nggak ada harus balasannya apa nggak ada. Hanya perkenalan aja. Nggak tahu dari mana, itulah kebesaran Allah itu. Jadi kasih 2 lagi. Nah itu papa Loksmawe, di Loksmawe jadi kasih intel Loksmawe. Nah di situ tambah banyak masalah. Jadi masalahnya bertingkat, bertahap, berlanjut pokoknya. Akhirnya kasih intel, udah jalan kurang lebih 6 bulan, biasa-biasa aja, papa anggap kegiatan normal. Tahu tuh Kasdam,
benci sama Bapak. Karena omongan orang lagi? Iya. Semua omongan orang. Waktu itu Kasdamnya almarhum sekarang, mohon maaf. Papa nggak sebutin namanya lah. Pada saat itu menuduh Papa tahu dari orang-orang. Iya. Apa sih tuduhannya? Yang pertama, Papa jadi kasih intel, baru menjabat kasih intel, udah beli rumah di Medan, rumah Medan itu. Iya, Helvetia ya. Helvetia. Padahal rumah Medan kan dari kapten Papa udah punya. Dari zaman Papa pas intel. Iya. Itu kan kredit ya. Pas intel. Katanya baru Karena kasih intel kasih itu intel, baru aja ngejabat 6 bulan udah beli rumah. ya. Yang kedua, main kayu. Yang ketiga, ada masyarakat yang diintimidasi oleh Papa. Waktu itu, dan rem Papa, ya orangnya bijaksana lah. Nyampaikan, udah jangan dilawan, Saya bilang, nggak dilawan gimana kalau seperti ini? Tiap saat Papa diintimidasi terus. Ini salah, itu salah. Sampai Susdanion pun tidak boleh. Akhirnya Papa ngadep ke Danrem, Papa bilang, Komandan, saya akan datang ke Kasdam. Saya akan jelaskan. Kamu berani? Apa yang nggak berani untuk saya, Komandan? Nyawa aja saya berani, kok apalagi yang seperti ini. Papa datangin. Di situ luar biasa, teh. Di situ luar biasa. Mungkin bagi perwira lain, belum ada yang berani. Udah, yang pertama nggak berani ngadep, yang kedua mungkin berat lah dihadapi ya. Papa datang malam, jam 7 malam, ditunggu di rumahnya. Beliau datang, naik mobil, pulang dari kantor. Begitu lihat Papa langsung, mau ngapain? Siap, izin menghadap. Yaudah, nanti di kantor. Besok, jam 7 pagi katanya. Udah, pulang. Jam setengah 7 Papa udah di kantor, nunggu di ruang ajudan. Beliau datang jam 8. Jam 8, lihat, masuk kantor. Masuk kantor, keluar lagi. Enggak balik-balik deh. Papa nungguin seharian itu? Nungguin, enggak seharian. Kira-kira jam 12-an baru masuk dia. Dari jam Papa nunggu setengah 7. Dari jam setengah 7 ya? Sampai jam 12. Mau pergi, takut datang, belum sarapan, belum makan. Udah keringet dingin Papa nunggu. Papa ajudan tuh, Pak makan Pak. Enggak lah, nanti datang sini nggak enak, udah biar aja. Jam 12 datang deh. Papa pikir mau manggil Bapak. Tet, ajudan dipanggil. Pas keluarnya apa? Manggil para asisten. Asisten Kodam semua dipanggil masuk ke situ. Papa masih nunggu. Bayangkan deh. Masih nunggu. Terus apa ini belum keluar nih. Keluar jam berapa? Jam 3 teh. Jam 3 sore, dari setengah 7 pagi. Dari setengah 7 pagi. Dan itu akhirnya ketemu Papa? Belum? Ketemu. Selesai itu, keluar semua, baru Papa dipanggil jam 3. Papa datang. Papa udah siap administrasi yang Papa tuduhkan itu. Pak hormat, diam, izin menghadap. Kata Kasdam, udah duduk, nggak usah Kas. Kalau bilang nggak mau duduk, nggak usah. Mau ngapain? Izin menjelaskan. Pak jelasin, Kasdam menuduh saya beli rumah pada saat kasih intel baru datang. Itu salah, Kas. Rumah itu saya punya udah tahun 97, 98 waktu saya pas intel Kodim Medan. Kasdam waktu itu as intel Kodam. Ini datanya, ini cicilannya, ini uang mukanya. Sampai sekarang masih nyicil. Pak bilang kan, ada yang di situ. Nyicil tiap bulan 1 juta kan. Nih, kemarin rumah itu kelihatan baru karena selama ini saya sewakan. Karena saya pindah kembali sini, anak-anak di sana saya cat ulang. Jadi kelihatan bagus. Jadi itu salah Kas. Yang kedua main kayu, nih main kayu si ini. Saya hanya mengamankan perintah Danrem. Saya tidak pernah main. Dananya pun alirannya ada yang ke sana juga. Pak bilangin. Akhirnya dia diem. Yang ketiga, rakyat yang merasa terintimidasi dan saya, si ini namanya. Ini yang kurang ajar. Begini. Dia diem. Ya udah kembali.
Artinya berarti Pak, di saat Papa melakukan hal yang baik, mau orang nuduh sebesar apapun ada buktinya ya nggak bisa apa-apa. Nggak akan bisa apa-apa, gitu kan. Jadi Papa lawan, Papa berani gitu loh. Dan tidak ya ini pembelajaran bahwa kebenaran itu harus terus jalan. Siapapun di depan kita nggak usah takut. Perwira itu, tapi kalau kalian salah, ya kamu harus ngakui gitu loh. Betul. Itu yang Papa lakukan. Udah itu suruh kembali Papa. Kembali, 1 bulan kemudian turun skep. Papa jadi Pak Banyamin diganti dari Pasintel ke Pak Banyamin Kodam. Dicopot dari Pasintel jadi Pak Banyamin Kodam. Papa ngadep Danrem, izin saya mau berangkat ke Kodam. Akhirnya Danrem telepon Pangdam waktu itu, Pangdamnya Pandang Suarya. Katanya, Danrem masih butuh Yosep nggak? Ya masih butuh, ya udah tinggal aja di situ. Tinggallah di situ. Jadi skep itu tidak dilaksanakan, tidak diperintahkan. 2 minggu kemudian, Papa dipanggil Danrem. Ngobrol-ngobrol, Danremnya ya orang tua saya, ya Pak Ayah Nasution. Mohon maaf saya sebut namanya. Nah, mudah-mudahan ini kebaikan Bapak untuk saya dan keluarga. Ada amal baik ini, jadi Allah yang memberikan balasannya nanti. Artinya Danrem, Pak Ayah Nasution waktu itu manggil Papa. Menyampaikan, Sep, kamu jadi Danyon 111 ya. Sama Papa, berdua nih teh. Pak bilang, jangan Komandan. Kenapa jangan? Oh ini aja dengan Kasda masih rame. Gimana jadi Danyon, ribut lah saya. Udahlah, nggak usah lah. Yang pertama itu, yang kedua saya belum Susdanyon. Kan Danyon harus Susdanyon dulu. Udahlah, nanti mungkin dari kasih intel jadi Dandim aja lah, nggak usah jadi Danyon. Tidak, inilah. Jadi kamu nggak mau ya? Nggak mau, Pak bilang. Karena pada saat itu Danyon itu 111, batalion itu jadi batalion dipertebal. Yang asalnya jumlahnya batalion 775 kurang lebih, menjadi 1038 orang. Yang asalnya hanya kompi A, B, C, Ban, Ma, 5 kompi, menjadi 7 kompi, A, B, C, D, E. Jadi 5 kompi. Artinya yang waktu itu Danyonnya Pak Ilyas, saudara asuh Papa ya, Pak Ilyas Saram Saharahap, dia lagi melaksanakan tugas operasi Pamopitnas, membawa pasukan 500 orang di Lok Sumawe. Sehingga ada sisa batalion ini yang sebanyak hampir 600-an lah, 600 orang, 1038 ya kurang lebih 600 orang. Ini diperintahkan oleh Mabes TNI untuk menjadi batalion pemukul di Melabuh. Artinya kan Pak Ilyas ini tidak mungkin pulang, bawa lagi ini berangkat operasi lagi karena udah melaksanakan operasi. Otomatis harus diganti. Harus diganti. Nah, Papa waktu itu ditunjuk oleh Danrem untuk menjadi Danyon. Papa tidak mau. Akhirnya Papa tahu persis, nanya Pak Ayah ke Papa Danrem, jadi siapa kira-kira jadi Danyon di sana? Papa bilang kasih op senior Papa, namanya Bang Heri Sapari. Terakhir kemarin pensiun jadi Mayor Jenderal. Bang Heri Sapari aja, Komandan, kasih op bisa jadi Danyon karena dia beliau juga belum sus Danyon tapi tidak ada masalah dengan Kasdam. Oh ya udah. Akhirnya Bang Heri lah dipanggil. Bang Heri dipanggil untuk menjadi Danyon di 111. Pas hari Jumat lagi teh kejadiannya. Hari Jumat, Papa Bang Heri Sapari dengan Danrem itu dibawa oleh Danrem menuju Koop. Sampai di Koop, ternyata yang mau dibicarakan masalah Danyon 111. Begitu di Koop, duduk, Danrem lihat, Siap ngapain kamu di sini? Ada kerjaan? Ada Komandan? Udah pulang. Papa pulang. Jadi nggak ikut apa yang terjadi di ruangan itu. Papa pulang, ngerjain biasa lah, ngerjain tugas
harian di Korem, jam 11 mau Jumatan, dan Rem datang ke tempat Papa setelah rapat Ngobrol di sana. tadi. Iya. Datang, ketawa-tawa dia, haha, Sep, kamu jadi Danyon. Lah, kok bisa? Ceritalah beliau. Beliau cerita, Sep, Kodam tuh menjagokan teman muda Sus Danyon. Namanya Pak Pajar. Itu teman Papa, sahabat Papa. Dan Rem 12 menjagokan teman Papa juga, Om Catur. Udah Sus Danyon juga. Nah, Pak Ayen Nasution menjagokan Heri Sapari. Diskusilah dengan Pangdam. Pangdamnya Pandang Suwaria. Ini cerita Pak Ayen Nasution ke Papa. Terus Papa dengerin. Terakhir Pandang begitu diskusi itu nanya ke Danrem. Pak Danrem, kasih intelmu tuh siapa namanya? Siap, Yusuf Sudrajat. Ya udah dia aja jadi Danyon. Terus salah Papa di mana? Iya. Dan itu sungguh Papa lakukan itu. Tidak ada rekayasa Papa lakukan itu. Ikhlas Papa itu diambil oleh Pak Heri Sapari. Karena pada akhirnya Papa jadi Danyon, ada orang-orang yang merasa Papa hianati gitu loh. Padahal Papa tidak tahu. Papa tidak tahu. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman saya semua yang merasa menganggap saya sebagai berkhianat kepada teman dan sebagainya bisa clear di sini. Karena ini Papa tidak mau diajak dibawa mati nih. Karena sampai sekarang situasinya selalu itu yang masih belum ada kebenaran. Belum ada kebenaran. Makanya Papa ngomong di video ini. Dengan teman Papa, teman ya teman, tidak ada unsur apa persaingan. Artinya itu teh. Udah selesai itu? Belum teh. Itu hari Jumat lagi. Ingat, dulu waktu Wadahnya hari Jumat. Waktu ke Kompi hari Jumat juga. Itu hari Jumat juga. Jadi begitu hari Jumat itu Papa dan Rem ngomong gitu, udah Jumatan, Sep, kamu segera ke batalion. Kamu ambil alih pasukan di sana untuk latihan pratugas. Bayangkan aja deh. Papa berangkat dengan supir ke Tualangcut ya. Kan Tualangcut Loksmawe itu 6 jaman ya, 5 jam lah. Tualangcut tuh dibilang Aceh Tamiang ya? Tamiang ya. Kurang lebih 5 jam ya. Papa ke sana, sampai sana beres-beres. Jumat malam ada telepon dari Kasrem. Kasanya Liting 85. Namanya Bang Sunari. Bang Sunari, mudah-mudahan mendengar video saya ini. Bang Sunari telepon Papa. Sep, kamu besok ditunggu Kasdam di Banda Aceh. Itu Papa baru nyampe Tualangcut. Tualangcut. Harus ke Banda Aceh lagi. Hari Sabtunya. Nah, Papa beres-beres malam subuh-subuh berangkat ke Medan. Udah pesan pesawat. Berangkat dari Medan naik pesawat ke Banda Aceh. Sampailah jam 9 di Banda Aceh, ngadep ke lapangan tenis karena Kasdam waktu itu di lapangan tenis. Begitu masuk lapangan tenis, ada Pangdam di situ. Papa hormat ke Pangdam dulu. Pandang Suwaria, atur nuhun, terima kasih udah kerjasama dulu di Aceh. Hadap Pandang Suwaria nanya, ada apa Sep di sini? Rupanya nggak tahu Pandang. Pangdam itu. Izin Panglima, saya diperintah Kasdam menghadap. Oh ya itu tuh di lapangan itu. Lapangannya kan ada 2. Pangdam di sini, Kasdam di sana. Akhirnya siap. Berangkatlah ke tempatnya. Kasdam waktu itu masih maintenance tuh. Tak tok. Papa datang. Hormat dari jauh. Tunggu. Nah, Papa tunggu aja. Berdiri Papa tuh. Sampai selesai maintenance. Papa diajak ke pojok. Karena di sini banyak orang kan, diajak ke pojok sana berdua. Apa yang terjadi? Papa di situ dimaki-maki. Karena? Ya kan yang dulu itu masih ada. Oh, yang jadi masih Pak Bandiamin. Iya. Nggak. Karena belum selesai itu ya, Pak. Belum selesai itu. Begitu jadiin, ya udah diancam. Kamu mentang-mentang kamu ada Pangdam, ada ini, ada ini. Awas disangka nanti Papa kalau tuh saya ada di Pangdam. backingan ya, disangkanya. Kalau Papa nggak, ya tugas biasa aja gitu. Iya. Artinya kalau benar ya benar aja gitu deh. Kalau benar aja. Papa dimarah-marah lah intinya di situ.
Akhirnya selesai kurang lebih 1 jaman, Pak balik ngadep Pangdam lagi. Pandang bilang, gimana Sep? Udah? Sudah Panglima? Ya udah kembali Bapak. Balik lagi ke Tualangjut. Latihan pratugas. Latihan pratugas lagi deh. Langsung itu Papa udah jadi Danion ya? Kita udah pindah semua ke Tualangjut kan berarti ya? Udah. Itu 2004. 2004 berarti latihan pratugas untuk ke Malabo. Yang tsunami kan? Yang Iya, pas sebelum tsunami, iya. Di saat tsunami itu Papa di Malabo kan? Iya. Itulah. Iya. Jadi kamu harus tahu bahwa Papa ini jadi prajurit itu ya seperti itu gitu loh. Tidak seperti orang muda-muda aja gitu. Iya. Ada ganjalan-ganjalan yang memang harus dilalui. Tapi insya Allah dengan tidak kita berbuat salah, orang mau nyari pun sulit. Iya. Benar. Ya. Papa berangkat ke Malabo. Luar biasanya lagi, sampai Malabo, dan remnya juga tidak suka dengan Papa karena calon dia tidak jadi Danion kan. Iya. Karena kan ada yang dijagokan ya Pak. Iya. Jadi Papa masuk ke simpang kiri di Aceh Tenggara itu. Di situ Papa disuruh turun. Masih jauh ke Malabo tuh. Suruh turun, suruh jalan. Suruh jalan gunung, gergaji gunung sebatalion. Berapa itu semua hari? Sama anggota? Semua dengan anggota. Kurang lebih 1 bulanan kita jalan kaki. Ke batalion? Bukan ke batalion, ke pos itunya? Ya, pos yang akan kita duduki. Tapi alhamdulillah itu karena Papa berangkat itu bulan puasa waktu itu. Jadi Papa selama operasi itu setahun kurang lah, hampir setahun, itu Papa puasa terus. Puasa terus. Pokoknya, walaupun di hutan itu Pak? Di hutan Papa puasa. Naik mobil, jalan. Pokoknya terus. Gergaji gunung aja Papa itu. Ditindak Papa di situ. Tapi Pak nggak ada masalah. Ini perintah operasi kan. Jadi menganggap itu biasa aja. Sampai jalan sana, udah sampai pos, barulah di rumah ribut. Di mana-mana ribut bahwa Papa akan diganti. Katanya ada surat, belum sus Danion dan sebagainya teh. Papa telepon ajudan Pangdam, benar ada surat dari Dan Pusenip untuk Papa diganti oleh orang yang udah sus Danion. Akhirnya nanti kan skep Papa baru skep Kodam, baru sprint Kodam, belum skepnya Kasad. Akhirnya ada satu teman Papa yang luar biasa, yang sahabat Papa, Om Amrizal. Om Amrizal dia waktu itu tugas di Jakarta, tahu situasi ini, telepon Papa. Sep, kamu akan begini. Apa yang kamu bisa buat? Ini kata Pak Ismet katanya. Saya bilang, saya punya skep KPLB, ya udah kirim. Akhirnya diadulah antara Sus Danion dengan KPLB. Akhirnya KPLB yang menang, Papa tetap diskepkan Danion. Jadi nggak mudah teh. Ada aja orang yang mau menjatuhkan itu. Jadi selalu seperti itu, ada aja. Nah terus delalah waktu itu dan rem Papa Pak Nasution ganti juga oleh dan rem berikutnya. Diganti oleh Pak Kairawan. Akhirnya jadi bapak yang baik bagi saya, bagi Papa ya, Pak Kairawan ini. Pak Kairawan. Tapi awalnya selama 6 bulan lebih Pak Kairawan menganggap Papa adalah perwira yang paling jelek. Karena hasutan-hasutan itu. Karena omongan dari luar itu. Omongan dari luar itu. Siapa yang ngomong ya, mudah-mudahan udah saya maafkan semua, yang ngomongin apapun tidak ada masalah. Jadi hasutan-hasutan itu luar biasa. Balik ke tugas itu, pada saat Pak tugas itu kan, ini Dandem udah ganti nih. Terus Pak tugas terus, itu ada tsunami. Pak ini luar biasa di sini teh. Apa yang Papa lakukan dengan anak buah semua, ini juga penting bagi para perwira, para pemimpin, para Danion dan Brig dan seterusnya. Saya melakukan operasi pemukul itu tahun 2024. 2004.
2004, mulai berangkat dari home base puasa, sampai pulang kembali ke home base, tetap dalam keadaan puasa saya. Karena saya paham bahwa seorang Danyon itu bukan di ujung tombak, bukan bergerak dengan prajurit terdepan. Tapi doanya, perilakunya yang akan membawa prajurit itu selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggal 23 Desember, Papa muter semua pos. Ada yang di Melabo, ada yang di Lokna, ada yang di mana-mana, ada berapa pos, 5 pos lah. Kompi-kompi itu. Papa ngasih uang, ada yang 5 juta, ada yang 2 juta, 3 juta. Pesan Papa adalah berikan ke yatim piatu. Bentuknya terserah. Mau makanan, mau uangnya, mau rame-rame berdoa, beli kue, beli apa, silakan. Karena tanggal 26 Desember itu ulang tahun Papa.